Oke, silakan. Terima kasih Yang Mulia telah menghormati jeripaya kami yang dari Jawa Timur. Saya dari Bangkalan, saya Gatot Hadi Purwanto, saya Ketua LSM LPKSM Smart Konsumen. Saya membawa ada 4 korban, Ketua, dari Banyuwangi, dari Sidoarjo, dan satunya dari mana? Dari Tangerang, Ketua. Ada Gium dari kita perjuangkan ini sejak tahun kemarin, Ketua. Makanya saya baru tahu bahwa ternyata ada persoalan di BPKN, kenapa tidak cepat tanggap. Kami sudah kirim surat, bahkan kita sudah ke BPKN, diterima langsung oleh Pak Ketua. Kita minta audensi, diarahkan oleh Ketua BPKN, ya kalau mau audensi dengan DPR RI, maka melalui BPKN. Tapi ternyata kecolongan owner-owner yang lebih dulu ketimbang kita, Ketua. Makanya kita membawa suara korban-korban di forum yang mulia ini, Ketua. Eh, Kita datang dari tadi malam, Ketua, naik kereta api dan tidak ada yang biayai, Ketua. Memang berat berada di belakang konsumen, Ketua. Selain lapar, diteror, disomasi, diancam, dibully, semua kita rasakan, Ketua. Saya kebetulan juga seorang pengacara, jadi saya mendampingi teman-teman konsumen disomasi oleh owner-owner besar, pengacara-pengacara besar, tanpa dibayar, Ketua. Makanya kami berharap, memang kami tidak diundang, tetapi kami berterima kasih kepada Oktif melibatkan kita untuk datang ke sini mendengarkan suara dari konsumen. Ya, skincare ini Ketua, mohon maaf, ownernya flexing, ya, konsumennya flag-flag. Itulah skincare, ya. Dan ini real, Ketua. Ya, nanti saya izin kalau diperkenankan nanti ada satu korban yang menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun beliau tidak bisa dikarunia anak karena persoalan skincare. Jadi kami itu dibully, Ketua. Ya, di sosmed kita menyuarakan, ya, menyuarakan persoalan skincare abal-abal maupun overclaim. Mereka owner-owner nakal ini, mereka membayar booster, Ketua. Dana mereka luar biasa dibanding kita. Mereka bilang fitnah kita begini-begini. Bahkan barusan kita lihat di live-nya teman, dibayar berapa saksi sama korban. Di bulan Ramadan ini, saya berani bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, tidak satu pun orang membayar kami. Kami dengan uang kami sendiri membeli tiket kereta api. Bahkan kita tidak tahu nanti pulangnya bagaimana. Itu Ketua. Jadi, ya, kalau kemudian kebetulan ada anggota DPR dari Madura, nanti saya minta bantuan. Yang Banyuwangi mana, Mas? Yang Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Oh, oke. Dapil saya Banyuwangi Situbondo. Nah, ini nanti minta langsung sama anggota. Nah, jadi apakah tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan tidak penting buat kami? Apalagi kami coba tadi, takutnya saya terlalu ini kurang independen. Saya tadi coba tanya kawan-kawan, penting buat kami, Pak. Nah, terus kemudian atas hal ini, oh ya, terus yang kedua, yang diundang sebenarnya bukan hanya dari Dokter Ika, Dokter Vera, Dokter Amira, tidak. Di tempat ini sebenarnya juga kami undang ya pimpinan ya, yang kita undang juga Sela Sokia, juga kemudian Dokter Richard. Ya, tapi kami belum tahu seperti apa update-nya kok tidak hadir begitu. Tapi tetap melalui kesempatan hari ini, mungkin mereka mendengarkan, kami tunggu kapan sanggupnya mereka datang di tempat ini. Jangan sampai kehadiran mereka dianggap DPR ini berat sebelah. Tidak. Kami hadir di sini, semua harus tahu positioning kami adalah kami ingin bagaimana konsumen kami tidak terugikan ke depan, begitu aja. Nah, kemudian Pak Ketua BPKN, jadi saya pikir tadi banyak sekali masukan, Pak, yang menurut kami kalau Bapak setiap ketemu selalu bicara soal anggaran dan sebagainya, Pak. Memang iya, salah satu RUU Perlindungan Konsumen selain soal masukan dari para korban tadi adalah salah satunya karena kegundahan hati kami melihat anggaran yang terlalu kecil begitu dari perlindungan. Kami berkomitmen untuk bagaimana kami perjuangkan agar ke depan punya taring lebih kuat. Tapi jangan kemudian itu jadi alasan, Pak. Bapak mau jadi ketua BPKN kan sudah tahu anggarannya kecil, sudah tahu kekuasaan yang tidak besar. Kalau Bapak tidak sanggup melakukan sesuatu, sudah Bapak mundur saja dari tempat ini. Maka harapan kami seperti dulu zaman pahlawan di Surabaya, Pak. Bagaimana kalau kata pimpinan tadi ini BPKN punya pistol tapi tidak punya
peluru sehingga tidak bisa bunuh orang. Apa tidak bisa? Bisa, Pak. Zaman dulu ketika perjuangan di Surabaya, mereka tidak punya pistol, tidak punya peluru, tapi mereka menggunakan bambu runcing. Maka Bapak juga harus bisa melakukan itu. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk kemudian hal ini bisa terurai, Pak? Maka kenapa kami mengundang mereka semua di tempat ini? Kami tidak punya kepentingan apapun, tidak ada. Kami risih di media sosial kami, saya termasuk, mohon izin, ini Teh Rike ini salah satu yang menginisiasi untuk menghadirkan kawan-kawan ini. Kami terima kasih Teh Rike ya. Beliau yang salah satu yang mendukung untuk bagaimana kami menghadirkan. Karena apa? Kami ada kerisauan di hati kami setiap hari mereka ngetek. Saya tidak tahu, walaupun 1-2 ada. Seperti katanya tadi dari Jawa Timur, saya ngerasakan juga. Buzzer-buzzer mereka luar biasa. Dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Jadi maksud kami apa? Jangan sampai kemudian, oh ya kami terima kasih juga dari Stem Cell tadi Pak. Betul, kami banyak dapat pencerahan. Kami pengen kapan undang secara khusus Bapak ke sini kalau ada waktu ke depan. Nah, saya mohon juga BPKN segera berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dampingi mereka agar mendapatkan perlindungan. Tidak bisa rakyat yang membantu untuk membuka hal-hal yang positif, lalu diintimidasi, institusi terkait malah diam. Saya mendesak hari ini, besok, lusa, Ramadan ini saya sudah mendapat kabar berita bahwa BPKN mendampingi mereka yang menyuarakan kebenaran untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Disetujuin ya, mudah-mudahan ini masuk Pak. Karena ini korban juga banyak. Mudah-mudahan dari pimpinan dan anggota ini satu-satu. Dan yang terakhir, saya juga, kita tahulah Pak, bahwa bisnis skincare ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena itu dalam forum ini saya mendesak pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan, perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap-menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Demikian pimpinan, saya mendapatkan ilmu banyak hari ini. Ini tauziah dari BPKN dan semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen